Wait. Papapau. Ngopak. Ngobrol. Coba Bapak-bapak. diulang nih ya. Yuk, tuh, dua, tiga. Ya, Palingnya gini. Sediri pidi pidi peda peda papau. Sibidi pidi pidi papapau. Ngopak. Ngobrol. Bapak-bapak. selamat datang kembali Selamat datang teman-teman. kembali di Ngova. Ngobrol bareng Bapak-Bapak sama saya, Dipan, dan Sadi, dan Rawi. Hmm. Tapi nama kita di sini bukan seperti itu ya, guys ya. Pak. Nama kita Oke, nama oke, oke. Gimana nih, gimana nih? Apa kabarnya Pak Sadi dan Rawi ini? Gimana nih kabarnya nih? Rawi, rawi, cabai, cabai rawi. baik-baik aja nih. Lo Oh, baik-baik baik-baik aja sih aja. sebelum lo tanyain. Hmm. Sekarang jadi nggak Kali ini baik-baik kita aja. akan membahas apa nih, Pak? Kayaknya ada yang seru-seru nih, ada yang seru-seru nih, seru nih. Nggak. Pak, gini Tapi Pak, Pak, gue ada pertanyaan deh Pak. Kita kan Apa, udah Pak? punya anak nih, bapak-bapak nih kan. Mm. Anak lu mau sekolah nggak? Lu mau ke sekolah nggak anak lu? lah, kalau gue Hah? mah mau gimana ya? Ya menurut gue sekolah ya udah jadi siklus hidup aja sih. Hmm, Nah, siklus. gimana nih? Hmm. Apakah Masalahnya gue nggak bisa ngajarin anak gue, cuy. Gue nggak bisa ngajarin anak gue hal-hal yang nggak bisa gue ajarin ya. ya, contohnya apa? Matematika. Soalnya kayak fisika atau kimia, gue nggak jago cuy kimia. Oke. Gini deh, Kalau Pak. misalkan apa Menurut lu deh, Gini kimia deh, Pak. sejarah itu deh, sejarah hidup deh, atau apa deh yang sejarah Gini deh. deh. Anak lo emang kimia emang akan sekarang Bapak dipakai. emang sekarang Bapak make. Tulis Tapi gue dong. tahu cuy, Tahu, tapi gue sekedar tahu tahu doang mah. Buat apa? Nah, ini gue jadi ada tahu apa itu ada kimia, terus tahu stokiometri Untuk ya. Nggak, karena kebetulan aja gue nggak bergerak di bidang ini sih, tapi siapa tahu pada saat itu, siapa yang tahu di masa depan kita mau jadi apa, kan kita nggak tahu. Tuh, Gue cita-citanya apa pengen jadi mesti dokter, tahu. kenapa tapi nggak ternyata tahu? gue dulu cita-cita pengen jadi dokter, tapi seiring berjalannya waktu bla 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 bla, tiba-tiba gue jadi eh, apa misalkan gue jadi PNS. Terus di dalam PNS ini gue ada ujian-ujian yang ternyata ya ada sangkut pautnya juga sama sekolah. Terus apa Emang Jadi ada hubungannya menurut ujian sama gue kimia? kimia? Apa hubungannya sama kimia? Kalau gitu. ya kan nggak mesti kimia, kan banyak pelajaran-pelajaran yang lain. Nah Berarti kebetulan aja gue nggak pas aja nih. Tapi kan sekolah dan kehidupan ini nggak tentang gue doang. Ada orang lain, Hmm. mungkin ada sekarang orang farmasi, ada yang sekarang lagi kerja di apotek, ada yang kerja di mana, dan kimia itu cuma salah satu mata pelajaran yang ada di sekolahan yang dipelajari. Selain itu kan ada fisika, ada ini yang mungkin gue berkaitannya di sini, terus ini berkaitannya di sini, si orang A berkaitannya di biologi. Tapi setidaknya kita tahu, kita pelajari dasar-dasar. Gitu bos, kalau menurut gue sih. Hmm. Oke. Gimana? Kalau lo gimana? gua kasih sambil ngasih minum vitamin anak gua ya. Ya namanya juga Suruh mau sekolah juga sekolah, anak Pak. lo dong. Belum masuk sekolah. Iya. Minum vitamin ya. Ya gimana menurut si Dipan gimana? Menurut lu sekolah itu penting nggak? Kata Sadi itu eh, mata pelajaran fisika itu akan kepake nanti. Maksudnya ya sekedar tahu aja gitu. Hei, Oke. kenapa emang? Gimana dong? Ya lu, Oke. dapatnya lu. Oke. Sebenarnya gimana ya ceritanya ya? Oke, selesai. Terima Oke, kasih. selesai. Gini. Sekarang tuh mindset gue tuh udah berubah banget. Kan ya bokap nyokap gue kan orang pendidik ya.
guru gitu kan. Sedangkan guru itu spesifik nih, apalagi di SMA tuh, guru guru apa namanya, guru IPA, guru IPS, guru bahasa, spesifik kan. Nah, dari perjalanan hidup nih, gue dari TK, dari SD, SMP, SMA, Cerita sampai sambil coret kuliah, dong, coret-coret dong. ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Bukan saya, Pak. Oke, dari kuliah, lanjut lagi kuliah S2. Beh, ya lu pada juga ngerasain kan, kuliah mulu, sekolah mulu gitu kan. Tahu ujung-ujungnya apa tuh? Sampai sekarang ya masih masih kerja bersangkutan sama bidangnya. Itu alhamdulillah ya. Tapi Ya, coba lihat di luaran sana. Teman gue yang jadi arsitek, ke bank. Teman gue yang jadi teknik elektro, sekarang dagang baju. Teman gue yang ini, yang IT deh, IT, bahas coding. Sekarang jadi spesialis ads. Nah, coba tuh gimana? Dan ilmunya nggak ada di kuliah, bahkan nggak ada di SD, di SMP, di SMA pun nggak ada gitu. Belajar lagi ketika waktu ya mereka kursus-kursus lagi, pelatihan-pelatihan lagi di luar, dan belajarnya sendiri atas dasar kemauan sendiri, bukan karena disuruh untuk sekolah. Coba, gue nggak tahu ya. Kalau gue sih ngerasa nih, aduh, menggebu-gebu banget ya. Gue Lanjut, dulu lanjut. beneran, gue dulu beneran nggak suka tuh disuruh sekolah tuh, kayak apaan sih? Harus belajar matematika, harus belajar fisika, kimia. Sedangkan gue sukanya tuh ya, gue dulu sukanya matematika ya. Tapi Ih, semenjak keren. gue semenjak ada dosen yang rese, gue jadi kayak gini nih. Tipe gue tuh adalah ketika ada seseorang yang menyampaikannya itu sangat enak, sangat bisa dipahamin. Gue suka tuh pelajarannya. Tapi ketika ada pengajar yang nggak bisa kayak gitu, ya udah, gue udahan. Jadi apa waktu dulu gue tuh suka banget sama matematika ketika waktu SMA. Wah, seru banget. Tahu nggak serunya kenapa? Gurunya bebas. Kalian dikasih soal kayak gini. Coba temukan jawaban dengan cara kalian sendiri. Yang paling cepat nanti Bapak kasih hadiah. Satu kelas lomba tuh. Pakai caranya, ada yang cara ini, cara itu, cara ini, cara itu. Terus jelasin masing-masing di depan kelas. Itu kan seru banget ya. Nah, tapi pas kuliah tuh, yes, lu tahu kan dosen kita Tahu. pas kuliah. Yang matematika. Gue waktu itu tes nih bareng-bareng yang lain nih, dengan soal yang sama, jawabannya sama, Beda. tapi caranya beda. Terus gue disalahin dong, 0 nilai gue, 0. Aduh, Jawabannya sama. Jawabannya sama. Terus kayak kesel banget. Ya udahlah, mau dapat C gue juga udah gak akan ini lagi gitu, Pak. Sebenarnya sih balik lagi ya, gue udah nangkap dua perbedaan di sini. Lo mau jadi spesialis atau lo cuma ujung-ujungnya cari duit doang. Nah, lo mau jadi spesialis itu adalah arsitek yang harus kuliah nih, arsitek, dokter, pengacara, apalagi bidan. Nah, itu spesialis semua tuh. Emang harus ada pendidikan formal yang mereka tempuh. Sedangkan orang yang cari duit doang nih, sekarang nih cari duit doang. Orang-orang yang misalnya dagang, bisnis, dan lain sebagainya, mereka cuma perlu fundamental manajemen keuangan, sama manajemen bisnis, sama manajemen gimana memperlakukan si karyawan-karyawannya. Udah itu doang. Gitu, Pak. Jadi intinya adalah sebenarnya sepanjang jalan selama puluhan tahun ini, iya, selama puluhan tahun ini kita sekolah tuh ya cukup menghabiskan waktu dan uang sih. Dan ujung-ujungnya cuma, kalau ujungnya cari duit ya gue sih nggak milih sekolah ya.
ujung-ujungnya cari duit. Ya cari duit aja. Tapi Kalau Pak, kalau kalau lu kalau nggak, kata Bob Sadino nih ya, orang bodoh itu tidak perlu banyak Tahu. banyak apa per pertimbangan daripada orang-orang pintar. Jadinya mereka lah yang lebih maju gitu. Oke, di end. Selesai. Para beda. Gimana? ya itu tadi gimana cari Gua cara cari duit kalau lu nggak belajar. Banyak, Pak. Ya gimana coba? Belajar itu nggak cuma di sekolah. Itu. Kita Oke, selalu belajar, nggak harus sekolah. belajar membaca. Belajar membaca. Emang orang tua nggak bisa ngajarin. Oke, belajar. Kalau misalkan orang tuanya anaknya nggak bisa membaca, orang tuanya nggak bisa baca, Nah, gimana? tentang membaca nih ya. Tentang membaca nih. Anak SD yang udah kelas 6 ada tuh yang nggak bisa baca sama menghitung sekarang tuh. Nah, berarti orang tuanya nggak ngajarin dong. Loh, kok orang tuanya sekolahnya dong? Gimana saling salah-salahan? Nah, Ayo lo. kalau misalkan dia nggak sekolah, berarti orang tuanya harusnya ngajarin. Tapi kenapa nggak Iya diajarin? dong, harusnya dong. tapi ini ya, ini berkaitan juga dengan society juga ya, kalau menurut gue ya. Maksudnya gini, Hmm, oke, gue mungkin agak setuju ya kalau misalkan tadi lo bilang, nih gue mau coret-coret nih, maksudnya coret. Lupa coret gue, aja. sorry. Favorit gue aja. agak gue agak setuju ya kayak tadi ya, misalkan nggak semua yang dipelajarin di sekolah itu kita pakai di masa depan ya. Walaupun sebenarnya Exactly. walaupun sebenarnya tetap menurut gue sekolah itu yang makanya tadi gue bilang itu bagian dari siklus ya, atau gue nggak tahu ya, mungkin gue bisa jadi salah juga ya, karena society di kita itu kan uh, untuk mencapai di tahap untuk level ini lo harus mempelajari ini gitu, terus sampai level ini lo harus mempelajari ini gitu, sampai masuk kuliah, tes masuk kuliah pun juga ya lo harus mengetahui ini juga gitu. Gue masuk kuliah arsitek juga gue tetap harus ada belajar kimia juga kan untuk masuk tes di universitas pada saat itu. Jadi itu udah kayak jadi runutan soal-soal. Nah sekarang kalau misalkan pendekatan lo itu cuman ingin kerja, berarti pengusaha lah ya. Usaha buka ya, pokoknya pengusaha lah. Pengusaha itu berarti kan jasa atau barang ya, terutama ya jualan ya. Ya ini emang keperluan dasarnya, kalau udah memang udah mau fokus di sini, keperluan dasarnya mungkin ya apa tadi, manajemen, terus hitungan dasar ya, hitungan dasar yang nggak perlu ada kimia. Cuman masalahnya nggak semua orang punya cita-cita, nggak semua orang punya langsung cita-cita gitu. Kalau gue pengen jadi pengusaha gitu. Beberapa anak-anak tuh mungkin pengen punya cita-cita, gue pengen jadi dokter, gue pengen jadi apa, insinyur, gue pengen jadi apa. Nah proses ini mau nggak mau lo harus melewati ini gitu. Lo bisa belajar sendiri ya bisa aja sih belajar sendiri. Terus Indian lo akan menghadapi ujian gitu, ujian yang mana nih lo harus mempelajari juga tuh, ada kimia yang tadi, ada fisika dan lain-lain, karena ini udah bagian dari part ujian masuk universitas gitu ya. Jadi kenapa menurut gue sekolah itu masih penting, kecuali kalau tadi dari awal tujuan lo udah jelas nih, kalau gue pengen usaha, gue pengen kerja, pengen buka usaha ya, menurut gue sih kayak gitu ya. Jadi ya setuju dan tidak setuju juga sih. Oke. Gua masuk Nah, nih ya. silakan. Gue pendengar dulu deh. Gue masih nggak mudeng. Wira Oke. udah kayak wasit. Enggak. Lo Gue kebiasaan nggak jadi kebayang ini ya, kebiasaan jadi ini ya, apa, moderator. Iya. Iya. Nggak Moderator kebayang Zoom. aja. Nggak kebayang aja mau ke arah mana. Gue masih ngawang-ngawang. Lanjut. Lanjut. Ya. Oke. Sebagian besar Azik. Sebagian besar kita dibesarkan oleh orang tua yang mempunyai pekerjaan yang ingin anaknya bekerja seperti itu. Setuju dong? Bokap nyokap gue PNS, anaknya pokoknya harus PNS deh. Sampai sekarang gue dikejar-kejar sama PNS nih. Nih minggu depan gue tes nih. Oke, keren. Oke.
Orang tua polisi, anaknya pasti mau dimasukin ke polisi. Orang tuanya dokter, pasti mau jadi dokter. Pokoknya apa yang orang tuanya mau, apa yang orang tuanya kerja sekarang, Inginkan. anaknya pasti pengen diteruskan kayak gitu. Karena pekerjaan untuk orang tua saat ini itu adalah yang terbaik. Setuju dong? Menurut mereka. Menurut mereka itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat terbaik dan bisa membesarkan anaknya sampai sekarang. Setuju dong? Iya dong. Setuju Iya. gak nih Pak Moderator nih? Iya, 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 iya. Oh iya, Lanjut. iya. Nah, di situ. Nah, saking banyaknya sekarang informasi yang masuk nih, ternyata apalagi kemarin ketika pandemi, ternyata kerja itu nggak harus di kantor, sekolah itu nggak harus di sekolah, dan banyak orang-orang yang kreatif tiba-tiba jadi ngebum nih di media sosial karena mereka ngonten atau apa gitu dan punya pekerjaan lain selain pekerjaan-pekerjaan formal gitu. Di sini tuh kita udah ngebuktiin nih, ternyata cari duit nggak harus bekerja dengan hal yang general gitu. Gue setuju yang itu. Yang namanya mewalik, tau nggak? Jadi Asik. dia konten, jadi dia akun Instagram, ya bertani aja. Kayak ini bisa tumbuh jadi apa, dengan bibit ini bisa jadi apa. Itu Ya. orang suka tuh, itu edukasi juga kan. Kita bisa follow dan dapat pelajaran dari situ. Nah, dari situ aja si bapak ini punya penghasilan dari hal-hal yang kayak gitu. Dan menurut gue itu nggak harus sekolah gitu. Dan balik lagi, ada dua kategori. Orang yang spesialis dan yang hanya untuk mau cari duit aja gitu. Ya, balik lagi orang tuanya mau yang kayak gimana. Nah, Merah. kalau dari gua yang udah melihat apa ya, Dilema kehidupan. dilema kehidupan, ternyata banyak loh gitu. Kamu harus coba sesuatu hal yang banyak gitu. Gak harus di sekolah. Sekolah tuh gue ya, menurut gue sekolah tuh mengkotak-kotakan. Pertama dari ranking. Dari ranking itu sangat mengkotakan. Orang dikucilkan, orang nggak boleh salah. Gue dulu ngerasain kayak gitu. Karena gue kalau gue salah, pasti malu, dikucilkan, dibully. Even sama gurunya. Yang kedua, sekolah tuh ya emang mengajarkan keteraturan. Tapi dunia ini terlalu tidak teratur gitu, Pak. Dan norma-norma keteraturan itu harusnya ditekankan oleh orang tua di rumah. Itu kewajiban yang sangat harus orang tua kasih ke anak. Karena nggak bisa kita misalnya ngesekolahin anak, anak jadi bagus, nggak bisa. Di pesantren berapa banyak guru-guru cabul. Pesantren, Pak. Ustadznya boti, mentus bol anak-anak, dan mereka jadi trauma dan mereka akan mentus bol lagi orang-orang yang lain. Itu yang ketahuan. Kedua, sekolah. Berapa banyak orang yang dibully? Banyak banget. Aduh. Halo? Lanjut. Sorry. Oh. Ini gambarnya gini. Nah, berapa banyak orang yang dibully? Gua salah satu orang yang sering dibully dulu. Karena apa? Karena bokap nyokap gua guru. Mereka nggak suka sama guru dan gua dibully. Ya gitulah. Pokoknya banyak pelajaran yang bisa gua ambil di sekolah tuh. Ada yang gua suka, ada yang enggak. Ya kebanyakan sih enggak. Karena gua disuruh belajar hal-hal yang nggak gue suka gitu loh. Belajar itu harusnya menyenangkan. Belajar itu harusnya kita dari dalam diri sendiri tuh ingin belajar itu. Jadinya ilmu itu terserap langsung ke kita. Kayak gue nih suka banget sama desain, suka banget sama ini dan itu. Gue akan belajar itu terus. Gue suka nih misalnya ngerender nih. Tiba-tiba gue otodidak dengan berbagai macam tools dan gue ternyata nyaman sama ini gitu loh.
Itu kan belajar kan, bukan Hmm. tidak belajar dan tidak di sekolah dan kuliah pun nggak ngajarin itu. Hmm. Iya, seperti itulah gambarannya bapak-bapak. Gue Menarik sih. setuju, gue setuju ya. Hmm. Gue banyak yang setuju. Tapi nggak tahu kenapa kok gue belum belum bisa ini ya. Make Gue nggak sense. bisa belum bisa menerima itu gitu. Gimana ya? Gue setuju, tapi gue nggak bisa menerapkan itu gitu. Gue belum bisa menerapkan itu kayaknya gitu deh. Lebih bahasa lebih tepatnya. Iya, Karena emang menurut emang susah sih. karena menurut gue masih banyak hal-hal lain ya. Kayak misalkan tadi kalau misalkan lu ngambil contoh, ada loh satu orang yang nggak ngapa-ngapain ya misalkan ya, nggak sekolah nggak atau apa ya, tapi dia berhasil juga gara-gara konten atau ya misalkan karena covid ternyata nggak perlu kerja di ini dan ternyata dia bisa sukses juga. Tapi kayak itu tuh satu banding berapa aja gitu, dan seberapa kuat itu kayak menurut gue itu banyak banyak possibility gitu. Kayak apakah sudah terhitung juga orang yang gagal karena menerapkan hal yang itu gitu. Kalau misal jadi kayak uh, potensinya tuh masih 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 terlalu besar, walaupun ya ada juga uh, case yang berhasil gitu ya. Tapi kayak yang ya sama sih kayak sekolah juga gitu ya, yang ikutin sekolah dari SMA sampai ini ya sekarang ada juga yang berhasil sampai ke luar negeri juga, ada yang berhasil jadi pengusaha juga, tapi Betul betul. ada juga yang sekolah juga dengan cara yang sama, tapi banyak juga yang nggak berhasil juga. Jadi kayak apa ya, itu udah kayak jadi apa ya, apa udah jalur jalur ceritanya begitu atau gimana gue nggak tahu ya. Tapi menurut gue apapun pilihannya, dua-duanya menurut gue sama-sama possible ya untuk Gue menjadi kira. orang sukses atau tidak sukses gitu ya. Nah, Tapi ada satu hal lagi yang menarik yang menurut gue. Ini gue pertanyaan aja ya, gue pertanyaan ke lo nih. Kan lo kan tadi nggak pengen memaksakan lah istilahnya kan ya. Uh, anak Kalau anak-anak nggak pengen sekolah ya nggak usah dipaksain. Kalau itu mengotak-ngotakan gitu kan. Nggak ya, usah maksain anak-anak tuh harus jadi kayak orang tuanya PNS, anak harus jadi PNS, orang tua dokter jadi dokter. Nah sekarang kalau misalkan nih anak lo nih kan misalkan nggak sekolah umum ya, terus dia ngeliat tetangga-tetangga pada sekolah gitu, terus dia kayak aku pengen belajar deh, aku pengen ikut sekolah juga gitu, terus lo akan menerima itu atau enggak? Karena kontradiktif nih kalau misalkan lo bilang lu jangan, nggak usah sekolah kayak gitu misalkan, kayak dengan alasan lo tadi ya bla 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 bla, berarti lu nama itu berarti kayak lu apa namanya, uh, tidak sepakat dengan kata-kata lo tadi kalau misalkan ya istilahnya kayak anak punya kebebasan untuk memilih lah ya. mm, Padahal anak lo pengen milih sekolah tapi lu melarang sekolah. Tapi kalau misalkan lu uh, memperbolehkan dia sekolah, ya berarti lu siap-siap masuk ke dalam zona yang tadi juga gitu. oke. Nah itu gimana? Menurut lu? Menurut gue gini, kalau misalnya anak gue kan, ya anak kecil pasti ada keinginan dong. Hmm. Dia ingin itu, ingin ini, ngeliat orang-orang lain sekolah, dia ingin sekolah. Nah, Hmm. ya gue pasti kasih. Kamu coba dulu sekolah. Hmm. Kalau nggak suka, boleh keluar. Kalau suka, terusin sampai kapan kamu mau berubah. Gitu, Pak. Kalau mau berubah maksudnya Mau berubah, jadi berubah. Satria Baja Hitam. Nggak gini. Jadi itu kan lingkungan adalah eh, suatu tempat yang akan mewarnai seseorang kan. Lingkungannya jahat, orang itu secara nggak langsung akan menjadi berubah jahat. Secara nggak langsung loh. Atau ya orang baik, orang agamis, orang eh, tidak tidak berpikir Tuhan itu ada ya kayak gitulah. Karena suatu lingkungan itu akan mempengaruhi orang tersebut. Nah, gue tuh pasti akan bilang, kamu kalau mau sekolah, silakan coba dulu. Tapi papa akan kasih tahu, papa nggak akan maksa kamu sekolah kalau kamu nggak suka. Nah, atau kalau kamu mau coba beberapa sekolah, silahkan. Papa juga ada beberapa pilihan nih. Ada yang kursus yang kamu suka, misalnya memasak.
kamu tinggal mau masak aja terus, nggak usah perlu belajar pelajaran lain dulu. Silakan fokus sama hobi kamu sampai kamu suka atau nggak suka. Nanti boleh lagi berpindah ke tempat yang lain gitu, Pak. Ini anak kecil dari Hmm. dari usia kita 6 tahun ya SD ya. Hmm. Ditambah SMP 9 tahun. Anak kecil tuh kalau gue pelajarin ya dari parenting ya. Hmm. Anak kecil itu sampai 7 tahun itu untuk laki-laki itu adalah permainan. Mereka belajar sendiri Sama-sama dengan indah. dibimbing orang tua. Iya, betul. Kalau yang cewek sampai 5 tahun. Baru boleh belajar berhitung. Seingat gue gitu. Hmm. Baru boleh dijijelin nih sama pelajaran-pelajaran umum. Tapi tetap kita ini juga. Misalnya dengan angka nih, 1 sama 1 sama dengan 2. Di papan tulis itu baru boleh. Nah, kalau misalnya dia belajar menghitung sendiri pakai jari atau apa, kita kan ngajarin juga ya. Nah, itu Ya. nggak apa-apa. Misalnya pakai buah dan lain sebagainya. Gitu, Pak. Itu tuh cara, nggak tahu ya, ini kalau gue ya, itu cara sangat menyenangkan banget buat anak kecil karena bermain sambil belajar. Apa sih yang nggak suka dari anak kecil tuh untuk bermain? Mereka tuh nggak suka tuh. Banyaklah kasus kalau lo lihat ya, someone di sana yang kita lihat ini kasihan banget sih anak kecil udah harus dari pagi sampai sampai sore harus les. Padahal masih bocil udah kelas SD. Aduh, Kayak ini berarti ya. sangat-sangat Ya Kayak kan sungguh. anaknya bosan aja. anaknya bos kita dulu ya. Nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. Iya, anaknya bos kita ya. Gitu, Pak. Gue tahu sih. Gue kalau di posisi itu gue stres banget pasti. Harus ini dan itu. Oke lah, kayak harus belajar. Tapi ayolah, come on, man. Bocil tuh main, men, gitu. Gitu, Pak. Kayak gini. Dari kelas 1 sampai kelas 6 kita explore. Dari kelas 7 sampai kelas 12 itu pilihan. Lu bebas milih mau kemana aja. Dari Nah, kelas berapa? baru tuh. Hah? Dari kelas berapa yang bebas? 7 sampai 12. Itu tuh anak udah bisa berpikir ya secara jernih ya. SMP ya. Nah, kelas 12, kelas 13, pokoknya SMA sampai kelas 3. Itu tuh udah masa-masa puber tuh. Kayak ini ya, Gimana? siapa tuh yang viral tuh? Allahumma barik. Apa? Kalau mau Yang balik, ya barakallahu fiik. Yang bikin siapa? video, Siapa? edit video. Yang Oh, halo, si. keep CapCut. Iya itu. Itu kan Nah, masih itu tuh. SMP. Itu masih SMP kan dia. Nah, itu Wir. Dari situ tuh pasti itu diarahin sama bokapnya tuh buat ngonten-ngonten kayak gitu. Tapi Dia dia kalau masih suka, sekolah. iya, masuk sekolah. Nah, terus Kalau suka sih ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau gue sih ngarahinnya kayak Nggak gitu. maksa lah ya. Nggak maksa, nggak maksa. Kalau mau sekolah silahkan, enggak ya nggak apa-apa. Intinya, tapi begini gini, kalau misalkan orang itu dia nggak, misalkan dia berhenti sekolah terus ngelanjutin apa namanya kontennya gitu kan, hmm, terus dia nggak survive, tahu dari mana nggak survive? misalnya kan kita nggak tahu, bisa saja survive bisa saja enggak. Hmm. Lu gini Wir, Eh? gue punya satu satu teori yang sangat-sangat ampuh. Oke, coba Hmm. apa? Ketika lu bekerja dan menghasilkan dalamnya ke Halo? situ, udah, Nah, ya kalau udah, di kalau diulang-ulang terus gitu, itu kalau doang sih. gimana Bro, kalau fokus di situ satu kalau Nah, gimana? gimana tadi lu bilang apa? Kalau lu Nah, ya di ya, suatu bidang iya, dan fokus. di situ nggak fokus, bukan fokus. Hmm, Dan di situ lu menghasilkan uang yang sangat banyak dengan pekerjaan yang lu sukain. Lu oke, pasti bakal mau nyemplung sampai sedalam-dalamnya, sampai mau oke, menjadi ahli di situ. oke. Hmm. Nah, pertanyaan selanjutnya. Hmm. Boleh, Mas? Pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan kita udah ngelakuin hal yang kita suka dan kita sudah ahli di situ, tapi ternyata nggak menghasilkan. Contohnya, Contohnya, misalkan anak-anak yang tadi lah, anak-anak yang konten gitu kan, ah, ah, udah di expert nih, udah beli gadget apa dan lain-lain, mm, ternyata view-nya dikit.
misalkan ya, misalkan aja punya dikit, terus modalnya udah habis, beli gadget dan lain-lain, tapi lama-lama nggak menghasilkan, nggak dapat duit, nggak dapat AdSense, gimana? Apakah dia Sama dia harus? masih dimodalin sama orang tuanya, Wir. Iya, maksud gue eh, orang tuanya modalnya juga udah habis misalkan. Udah di stop dulu dong. Iya, iya, iya. Gak Maksudnya, mungkin lanjut dong. ya maksudnya kayak udah nggak dikasih lagi duit misalkan. Terus terus tapi dia udah ahli. Heeh. Nah, terus nggak menghasilkan ternyata. Maksudnya Kok nggak bisa? view-nya nggak banyak misalkan. Ih, boleh aja, bisa-bisa aja kan. Oh, banget. Jadi gini coy, yang bikin menghasilkan itu adalah konten yang bagus kan. Maksudnya Konten yang, yang iya, berkualitas kan, yang berkualitas dan menghasilkan. Jadi kalau iya. misalkan teori lu tadi lu bilang eh, apapun yang kita suka dan kita ahli dalam situ, belum tentu kan apa yang kita Enggak. lakukan. Bukan, bukan. Beda, beda, Wir. Beda. Nah, coba elaborate dulu, Bukan, elaborate. pertama, bukan suka dan ahli dulu. Mhm. Tapi ketika kita tahu pekerjaan itu menghasilkan banyak uang nih. Ya, Uang dulu, Wir. ya, 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 Uang, dan kita Mhm. suka. Ya. Kita pasti mau menyelam sampai dalam. Suka Oke, Kayak dulu dong. kata-kata hari ini. oke, Suka misal, dulu oke, dong. Paham. ya, ya, Kenapa? oke, gue ketik ya. Jadi harus suka Gimana? dulu dan tahu kalau itu tempat punya Wan. banyak uang, kan? Ya. Nah, sekarang yang selanjutnya, misalkan nih, anak itu udah suka, Hmm. nah itu tempat banyak uang. Hmm. Nah, kan? Menghasilkan nggak? Ntar dulu, dia nyemplung nih. Enggak ya, enggak, Wir. Harus Maksudnya, menghasilkan dulu, Wir. kan dia belum nyoba, dia cuma tahu kalau itu tempat ini tahu, dia tahu. Ya, Maksudnya nyoba dia, berarti harus menghasilkan dong. ya oke, dia coba dan tidak menghasilkan misalkan. Ya, pindah lagi. Oh gitu. Iyalah. Nah, berarti berarti untuk pindahnya lagi itu eh, gimana prosesnya itu? Apakah dia langsung nyari-nyari aja? Kan ini mah Explore lagi. hubungannya dengan sekolah ya, hubungannya dengan sekolah maksud gua. Hubungannya dengan sekolah. Misalkan kita ganti warnanya ya di sini. Ini kok nggak ada sih hubungan hubungan sekolah ya. Jadi maksud gua memungkinkan nggak anak itu setelah dia gagal di hal yang dia suka, terus dia pergi sekolah? Kenapa harus sekolah? Hah? Karena dia Kenapa nggak harus nemu, sekolah? misalkan dia nggak nemu. Kok nggak main aja main PS? Hah? Kenapa Maksudnya dia, nggak main PS aja? ya terus apa dia akan main PS sampai dia dewasa? Iya, pasti ada bosennya dong. Oke. Nggak, Terus gini-gini. Kita coba sebagai orang coba tua tuh harus mengarahkan. Kalau mengarahkan ini ke, adalah bermain dan ini belajar. Mm-mm. Tidak mungkin dengan bermain itu terus-terusan nih. Bisa sih jadi streamer. Tidak Tapi ke mungkin dengan streamer juga bermain. Nah, gimana? streamer itu kan juga bekerja. Ya kerja, Gitu, Pak. tapi tidak semua bisa terkenal kayak Winda Barus Betul. Basudara, nggak semua, Betul. nggak Bocah semua pasian. kan. Nah, gue punya mimpi beli PS gitu terus main game aja, tapi belum tentu gue bisa seviral itu kan. Betul. Nah, Tapi apakah anak lu bakal main PS? eh, nggak, maksud gue ini anak gue. Kalau misalkan anak gue kasih PS terus lu jadi streamer aja. Misalkan dia suka suka streaming, suka main game. Ya udah lu jadi streamer aja, main game aja. Terus dia udah coba, udah stream, udah main game, udah gadgetnya udah full Malah matanya upgrade. yang juling. Waduh. Bukan malah matanya yang juling, tapi apa? Otaknya Nggak yang ngegesrek. nggak viral, nggak menghasilkan. Ya, Akhirnya terus tagihan listrik lu naik lagi. nah bener. Nah, terus gimana tuh Van kalau kayak gitu? Dia udah kan lu bilang harus suka dulu, terus tahu kalau tempat itu punya banyak uang. Oke, gini. Gini. Gua
Gini, 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 gini. Wah, 2 lawan 1 nih. Kita Tapi gue harus masih ini dulu netral ya. ya. Gue moderator. Netral lu condong ke dia, Pak, tapi Karena nggak apa-apa. Gue sama Wira mungkin Udah, ya pemikiran yang masih standar lah ya, yang ya. kata lo masih terkotak lah ya. Kita kan enggak masih dong. dalam Enggak. Gini, masih gini, gini. dalam box. Enggak. Gue nggak bilang orang-orang pikirnya standar. Semua tuh nggak ada kata standar, Pak. Bukan, maksud gue ini tuh ya pikiran orang umum gitu loh. Dari Enggak orang zaman dong. dulu sampai sekarang tuh ya rata-rata coba lu tanya banyak orang tuh pasti rata-rata orang ya sekolah ya kayak tadi gue bilang ya standar itu tuh udah kayak siklus hidup atau apa itu udah kayak standar. Tapi kan lu Tapi mencoba standar untuk sekolah lu berpikir nanti bakal out standar. of the Enggak dong. box. Enggak dong. Yes. Nggak, ini kita bicaranya dua aspek dulu nih, dua hal dulu nih, sekolah dan tidak sekolah. Oke. Nah, kalau yang sekarang kan ini kan umum banget nih orang kayak sekolah, bahkan zaman kita aja sekolah gitu kan, kayak semua orang kayaknya pasti pemikirannya lewat sekolah dulu. Terus sekarang ada nih pemikiran lo yang baru gitu ya, yang tidak harus melewati sekolah. Mungkin ini kan masih sedikit lah ya orang-orang Bentar. yang Ya. tahu konsep ini. Maksud gue itu doang sih pembedanya. Kenapa Ya. kita ini istilahnya gue nganggapnya ya ini pikiran orang standar lah, yang Ya. rata-rata manusia lah. Kalau ini mungkin yang Ya. agak berbeda nih. Bentar, kata-kata sekolah nih belajar di sekolah ya? Iya, Ya. belajar di sekolah. Sekolah Belajar di resmi. sekolah. Sekolah resmi. Sekolah Tapi Resmi. gini. Heeh. Gini. SD, SMP, SMA gitu ya? Nah, Ya. iya betul. Ya. Oke. Kuliah. Tapi gini ya. Tapi gue memposisikan diri itu nggak lagi memihak sebenarnya. Gue cuma menanyakan aja. Tapi yang lu jelasin tadi, Van, itu masuk akal juga. Memang ngerti gue. Cuman menanyakan Hmm, aja nih, kalau misalkan kan prosesnya lu setiap orang tuh bisa kerja kapanpun kan, bisa bisa hmm, bisa menyukai satu hal dan bisa menghasilkan di situ. hmm. Nah, masalahnya banyak orang yang sudah melakukan hal yang dia suka dan hal yang menurutnya itu menghasilkan, tapi nggak berhasil gitu. Bang, Contoh. maksud gua, contoh, misalnya kayak gua mau buka bisnis kopi misalkan, ya udah gue bikin Hmm, kopi, belajar hmm. marketing, belajar beli alat, beli apa semua, terus udah dipasarin ternyata nggak laku. Ya, Halo? artinya, halo, artinya nggak laku. Ya, Halo, ya. artinya, berarti gua gagal kan? Apakah gua Enggak akan dong. tetap Enggak di gagal situ? dong. Apa gua akan tetap di situ atau gimana? Atau gua kemana? Oke. Oke. Gua paham, gua paham. Paham kan maksudnya? Paham, Ya, paham, maksud paham. gua kayak gitu. Kalau anak kecil yang disuruh gitu gimana maksud lo? Menurut lo? Oke, paham, paham. Pertama, Oke. fundamental dulu adalah Tarik ingus nih. menyukai sesuatu. Pondasinya dulu ya. Pondasi. Nah, yang kedua adalah ini yang paling penting, Pak. Nah, Apa tuh? Ini fondasi nih, gue udah gambar fondasi nih. Pondasi itu adalah menyukai sesuatu yang kita akan full di situ, penuh di situ. iya, Kita sadar sip. kita suka itu gitu. Nggak Suka sepakat ya. gua. Sepakat, Hmm. Yang kedua, sepakat. pondasi yang paling penting yang kedua adalah Wah, fondasi lagi nih. iya dong. Cakar, gue Pondasi bikin kalau cakar satu ayam deh. lu Slow Gue lah, bikin slow lah. cangkar ayam deh. Ya udah. sebenarnya ada 4 Pak pondasi kita di sini. Dan nanti masih ada bore pile sama Bore pile. pancang. Masih banyak, tenang. Ya tadi suka apalagi Pertama, fondasinya pertama konsisten. enggak. Ntar dulu. Nah, ya. Pertama, Belum nih bermain dan belajarnya. Oh, hapus aja ya dong. Ya gimana apalagi? pertama gua akan ini nanti cara gue ya. Nggak Ya. tahu di kalian oke Works apa atau enggak. enggak? Pokoknya ini Apa gua apa? aja gitu. Ya. Ya. Oke. Ya. Pertama gua akan ajarin pondasi agama dulu. Oke. Pondasi agama itu adalah kita bertauhid kepada Allah, tidak menyembah selain Allah. Itu harus Ya. paten dan Hmm. rizki adalah dari Allah gitu. Ya. Nah, ketika udah kita kasih fondasi itu, pertama rizki adalah datang dari Allah. Mau gimana pun pekerjaan kalian, pasti rizki itu akan datang. Nah, itu. Oke. Seyakin-yakinnya akan bantuan dari Allah. Udah, pertama. Yang kedua adalah fondasi tentang minat anak. Oke. Ya. Minat.
Di sepanjang perjalanan nanti dia belajar, gue akan sangat membebaskan apapun yang dia mau masak, mau bidan, mau apa, pokoknya karena dia nggak sekolah, dia bisa explore nih. Pah, ternyata di mall itu ada loh mainan ini, aku mau coba dong, coba. Pak, ternyata panjat tebing menyenangkan loh, coba. Tapi nanti ada bahaya ini dan itu, kita tetap mengarahkan kan. Anak nanti maunya gimana? Oke, pokoknya mau ini dan itu, mau komputer, coba, silakan. Gue akan berusaha dengan sekuat tenaga gue ngasih untuk mencoba itu. Tapi harus nanti ada feedback ke gue. Tadi gimana? Apakah suka? Apa kesulitannya? Gimana solusinya dan lain sebagainya. Oke, itu adalah minat. Yang ketiga, lu harus konsisten. Ketika ada yang hal yang anak gua suka nanti, ya coba terus sampai dia benar-benar ahli di dalam bidang itu. Misalnya memasak ya udah, kompor dapur gua berantakin gak apa-apa. Yang penting bakar aja. Bakar aja. Mau bangun rumah bata gue beliin. Kita masak mau nanam di dapur tetangga ya. Iya. mau bikin apa? Serum zombie, ya udah silakan. Gak ada yang canda. Gitu, Pak. Nah, yang keempat nih. Yang keempat adalah pemasaran. Iya. Fondasi gua pemasaran. Akan ngajarin dia gimana caranya memasarkan sesuatu. Menyampaikan orang akan menyukai dan orang akan, kenapa sih kita harus beli dari situ? Kenapa sih aku harus beli dari tempat lu itu? Berarti ini langsung ke jual beli nih, jualan nih. Iya, jualan. Fondasi keempat adalah memasarkan. Karena secara nggak langsung, semua kegiatan kita ini transaksional, Pak. Baik lu mau ngomong sama gua, mau ngomong sama gua, itu tuh transaksional. Lu mau nggak? Yuk kita ngobrol, yuk satu pemikiran berlangsung gitu. Cara nggak langsung tuh jual beli, walaupun tanpa nominal duit ya. Gitu. Nah, bukan pemasaran kali ya, apa ya? Komunikasi kali. Komunikasi betul. Kalau pemasaran kayaknya kayak jualan ya, kalau pemasaran. Kalau ini kayak lebih ke komunikasi nggak sih? Komunikasi dalam, ya bisa sih. Kayak gue gini ya, kayak gue kemarin ya. Yes, lu mau negosiasi. Negosiasi, exactly. Gitu. Kayak kemarin yang gue ini, yes Wir, mau nggak nih ada aplikasi nih, kayak Photoshop. Oh, lu pasarin ya? Lu mau nggak? Itu kan harus ada keterikatan kan. Maksudnya ada orang yang mau dan ada orang yang menawarkan. Nah akhirnya ya udah, jadilah gitu. Kayak ini deh, nikah deh. Aku punya value ini. Aku tawarkan diriku seperti ini. Kamu mau nggak? Oh ternyata mau. Oke. Berarti itu adalah kejadian transaksional. Kalau enggak ya berarti batal. Gitu sih. Orang-orang yang selama ini berjualan tuh, yang gue dulu juga kayak gitu ya. Kalau nggak laku, kayak baper gitu. Aduh, kok gue nggak laku ya gini dan gitu. Padahal itu kan pilihan hidup, gitu Pak. Nah jadi sepanjang sekolah 1 sampai 6 dan 7 sampai 9 ini, gue akan maksimalkan gimana anak gue benar-benar punya value di situ. Dan ketika dia udah sampai di tahap 7, 8, 9 dan orang-orang masih belajar dengan 7, 8, 9 itu apa sih umurnya? Bukan, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. 10 sampai 12. Nah, pas ketika orang 10 sampai 12 itu mereka masih SMA dan masih sekolah, anak gue udah bisa bertransaksi dengan orang-orang besar. Wah. Gitu sih ceritanya. Nah, ketika dan ini ya, gue akan kasih apa ya? Kasih bayangan ke anak gue. Misalnya nih, kamu punya, ini bukan money oriented ya, cuma dengan punya banyak uang itu hidup akan sangat mudah di era sekarang.
Kamu dengan Betul. punya uang, kamu akan bisa kejar Cita-cita. lagi yang akan kamu senangi gitu. Misalnya dia dulunya nggak bisa nih mendapatkan Pria sekolah tambang. yang ya, misalnya sekolah di Harvard atau di mana gitu kan sangat mahal ya. Dan Ya. kamu punya uang, kamu bisa sekolah di sana, kayak gitu loh. Jadi ya belajar lagi dan kita akan terus belajar sampai mati sebenarnya. Oke, seperti itu. Oke, kembali lagi ke pertanyaan yang lama. Oke, gimana Pak? Gimana kalau nggak berhasil? Udah itu aja. Gak berhasil ya coba lagi. Oh iya iya. Coba Gue lagi dia gue tetap mana istilahnya tetap Mungkin ya di ganti ini sih, ganti objeknya gitu ya. ya maksud Misalkan gua apakah tetap di situ oh berhasil enggak. misalkan tadinya bidang Enggak akan maksa. olahraga, terus ternyata nggak berhasil, ternyata Enggak. nggak coba works, terus ya udah ganti bidang ke seni gitu ya. Ternyata nggak berhasil lagi, mungkin ganti bidang ke apalah kesehatan gitu lah ya. Pokoknya ya hmm, objeknya aja yang diganti kan sebenarnya. ya maksud gua Lu kayak pernah gitu. dengar quote gini nggak? Lu berdua pernah dengar quote gini nggak? Nekatlah sampai semua jatah kegagalanmu itu habis. Hmm. Nah itu sih. Sampai jatah kegagalan lu habis, lu udah ketemu satu yang klik dan itu bikin lu ngelejit naik gitu. Gitu, Pak. Oke. Gue punya satu pertanyaan nih. Nah, silakan budak Tambah channel. lagi. Dengan konsep 4 pondasi ini empat pondasi ini ya, bisa nggak sih ini diterapkan oleh lo tapi dengan anak lo yang masih sekolah juga? Maksud gue kayaknya konsep 4 pilar ini tidak maksudnya anak sekolah juga bisa menerapkan empat ini kan, maksudnya di luar sekolahnya ya oke lah, sekolah mungkin umum lah ya, tapi ini kan peran ini kan lo yang mengajarkan kan, ya kan. Nah ini anggaplah ini peran orang tua lah ya, peran orang tua 4 pondasi ditambah sekolahnya, misalnya sekolahnya yang generalnya ya. Nah maksud gue ini masih bisa kan? Bisa nggak bisa ya? Gimana tuh? Waktunya nggak ada. Iya, betul. Kita nih udah terbatas sama waktu ya. Ketika lu di sekolah, lu capek, lu nggak akan gini deh. Lu udah kerja nih, 9 to 5. Sampai rumah, pengen belajar lagi nggak? Nggak akan. Pengennya hiburan ya. Gue sangat ngerasain itu. Pokoknya sampai rumah, gue pengen nonton yang lawak-lawak, makan popcorn, ketawa-ketawa. Udah, besoknya gitu lagi. Itu tuh ibaratnya gue nyadarin sekarang tuh. Itu tuh pelampiasan gue ketika habis kerja. Habis itu besoknya gitu lagi. Ada pekerjaan rutinitas lagi, ngedumel lagi, dibalas lagi malamnya sampai badan gue gempal kayak gini. Gitu sih. Itu juga kayak sekolah. Kenapa sih anak-anak suka banget hari Sabtu sama Minggu? Libur. Terus pas guru-guru rapat, gak ada pelajaran. Ya, karena gak suka sekolah. Bener gak? Iya dan tidak sih. Ya. Karena gini, lu suka nggak les tambahan? Sekarang kalau gue bilang, gue suka nggak sih belajar dan sekolah? Pokoknya kok gue mau nggak disuruh kembali ke masa-masa itu gitu ya. Kalau perspektif gue untuk belajar nggak mau sih emang. Kayak ya capek aja gitu. Tapi kalau untuk kayak sosialisasinya, terus habis itu nggak semua pelajaran gue nggak suka juga ya. Ada juga pelajaran-pelajaran yang gue suka juga gitu ya. Gue menikmati juga gitu. Kalau ya istilahnya ini sama kayak gue ngomongin pernikahan yang kemarin ya. Kayak nggak semuanya buruk loh. Kayak ada juga hal-hal yang indah yang menurut gue itu menarik juga. Pengen diulangin lagi aja gitu. Kayak misalkan misalkan gue belajar kuliah deh ya. Misalkan gue pengen banget gue belajar ke arsitektur lagi dari awal lagi gitu. Kalau misalkan gue bisa ngulang waktu ya. Karena lu suka ya? Ya karena gue suka, betul. Nah, nggak disuruh pun, lu suka, lu bakal ngelakuin ya? Iya betul, setuju. Nah kalau misalkan kayak ini ya, tadi ya. Kenapa kayak? Ya betul, setuju. Iya benar, karena tadi ya
minat dan kesukaan ini kan, Iya, iya, ya kan, fondasi. iya. Nah terus kayak misalkan kenapa Sabtu Minggu libur tuh kita senang, terus ada guru apa tuh senang gitu kan. Lu bayangin ya, kalau misalkan Senin sampai Minggu itu lu libur semua gitu ya, lu akan Hmm. senang terus atau enggak? Ya kan Menurut nggak gua enggak. sekolah ya. Menurut gua enggak senang karena Gini, apa? gini, gini. Kesenangan Posisinya itu muncul ketika ada sesuatu yang enggak senang. Ada yang posisinya enggak lu beda ya. senangin, Ya, posisinya beda. gimana? Posisinya beda. Karena di pemaksaan ya. Sekolah itu pemaksaan menurut gue ya. Hmm. Posisinya beda ketika lu misalnya melakukan hal yang kesukaan lu misalnya nih. Gimana? Hmm. Arsitektur ya. Hmm. Contoh deh Wira. Hmm. Ya, Sabtu Minggu dia belajar nih Grasshopper, Rhino sampai malam begadang. Sabtu Minggu besoknya kuliah, malamnya gitu lagi. Setiap hari Wira ngelakuin itu. Gue ngelihat yang gue nggak ngerti ya. Ngapain sih Wir? Ya karena dia suka. Apalagi gitu. Nggak akan ada waktu libur kalau kita suka dengan hal sesuatu tuh nggak akan ada waktu libur ya. Oke. Nah, gitu sih. Jadi nggak bisa menikmati libur dong. kalau Karena lu suka ya. Karena lu suka. Ya. Iya, bahkan nggak mau libur. Ya nggak? Ya, oke. Make sense. kalau misalkan hal yang disuka itu nggak menjanjikan, gimana? Misalkan hal yang gue suka itu sebenarnya nonton, juga tidur. Ya, itu kan kegiatan hiburan, Pak. Iya. Maksud gue kan ini kan lo minat, kesukaan kan. Nomor 2 nih, pondasi kedua. Ternyata minatnya anaknya itu Enggak dong. main. Minat itu males dong kalau tidur. Main. Tapi bisa sih Wir, misalkan nih minatnya nonton TV gitu ya, nonton film gitu ya. Jadi reviewer film, jadi kritikus film. Terus mungkin dia mulai dari film itu dia mulai bergerak bikin film sendiri gitu. Maksudnya minat itu kan kayak gitu kan. Nah sekarang pertanyaan Wira nih, setelah dicoba-coba minat-minat ini ternyata gak ada yang berhasil cuy. Iya maksud gue itu minatnya ya cuma menikmati. Kalau misalkan mengkritisi pun dia kan kayak paling overall aja. Memang siapa sih kita bisa mengkritisi? Gua jujur ya, orang-orang yang ngasih rating di Instagram itu mereka nggak ngerti karena bukan mereka tuh bukan itu selera sutradara. sih sebenarnya. Ya itu kan subjektif kan. Sih. Nah subjektif kan. Tapi kan kalau misalkan kita lihat secara objektif itu artinya lu nggak berdasar sama sekali. Artinya Kan lu harus karena dia sekolah. nggak ahli di situ. Bener, berarti lu harus sekolah film ya. Bener nggak? Tapi enggak juga sih. Enggak Gue juga. nggak setuju kalau misalkan lu mengkritik seseorang itu harus ahli di bidang itu tuh menurut gue enggak juga sih. Gue setuju sama dia. Ini gue beda nih kalau di sini nih. Menurut gue ya. Nah gini. Misalkan film lah. Gue juga baru sadar. Gue kan sering nge-review film ya. Nah, gue baru sadar ada orang gue pernah nonton katanya tuh kalau kita nge-review seperti itu tuh kayak lu siapa sih mau nge-review orang padahal lu kan cuma penikmat. Artinya memang kita punya hak untuk memberikan tanggapan setara suatu karya, tapi tanggapan kita itu nggak berarti buat orang lain, paham nggak? Karena kita bukan Joko Anwar, kita bukan Christopher Nolan. Gue tuh bukan sutradara bagus yang bisa mengkritisi orang yang di bawah itu, enggak. Gue cuma Wira yang cuma penikmat film, cuma penikmat film yang tahu kalau ini bagus atau enggak. Tapi dan itu subjektif. Tapi itu subjektif kuncinya kan? Wir justru. Tapi itu subjektif. Iya, tapi orang-orang itu nggak mesti mendengarkan gua. Ngerti nggak? Gua cuman belajar dari pengalaman aja, tapi nggak belajar ke sekolah film. Nah, nggak belajar itu adalah suatu kunci. Apa? Enggak. Kuncinya menurut gue coba. Nggak belajar itu adalah kuncinya. Kalau misalkan Joko Anwar nih ya. Ya. Joko Anwar dia ahli film, dia membuat banyak film dan segala macamnya. Benar. Terus dia melakukan kritik. Itu adalah kritik dari seorang sutradara handal. Ahli ya kan. Berarti kritikannya tuh bisa dipercaya menurut gua. Ya, tapi menurut gue juga subjektif sih.
Nah Oke, ini coba Wira nih, lanjut dulu ya. ini Wira Terus, nih. Dia apa namanya nge-review dengan sotonya kan dengan perspektif yang orang awam. mm-mm. Menurut gue Ya, ini juga nggak masalah juga karena gue juga orang awam juga gitu. Gue akan melihat objek ini dari sudut orang awam. oke, Jadi oke, jadi sudut pandangnya aja yang berbeda. Yang satu adalah sudut kritisi orang awam. Ya mungkin ya, misalkan lah ya orang awam yang tidak belajar arsitektur gitu ya. Terus dia oke, melihat apa bare finish tuh kayak apaan sih nih bangunan nggak jadi. Terus oke, sama yang arsitek yang sudah belajar bare finish tuh masih termasuk oke loh di ada artnya. Ya ya, itu adalah kritik yang akan berbeda, tapi dua-duanya menurut gue sama-sama kritis dan oke, sama-sama bisa ditangkap karena ini pasarnya khusus arsitek gitu ya. Yang ini pasarnya ya untuk orang awam gitu. oke, Jadi menurut gue sama-sama gitu, cuman beda perspektif aja gitu. oke. Nah, gue lanjut ya. Mungkin ini kita ada beda perspektif di sini karena ya gue kan sekarang lagi di dunia akademis ya. Nah, dunia akademis itu kalau misalkan kita apa namanya mengquote jurnal ataupun referensi artikel yang sudah dipublish ilmuwan, itu biasanya ditelusuri dulu ilmunya itu siapa. Tuh. Ah, misalkan lu nge-quotes tulisan Dias yang Dias ini seorang ya cuman mahasiswa baru atau itu skripsinya doang. Quotes lu itu nggak berharga, maksudnya apa ya? Bukan nggak berharga, intinya kayak kurang kurang kuat teorinya dibandingkan kalau lu mengquotes atau mereview mengambil tulisan dari artikel yang penulisnya tuh peneliti handal, udah banyak banget jurnal yang keluarin. Paham ya mas gue? Jadi secara Paham, nilai paham. akademis, secara nilai ilmu pengetahuan, ilmu yang paling kuat itu dari berdasarkan ekspertis orang gitu. Kalau misalkan lo tadi bilang bahasakan orang lain yang melihat ini secara subjektif ya itu memang secara subjektif akan kalau subjektif memang akan random memang akan random tapi secara objektif dan penilaian suatu ilmu pengetahuan atau karya itu emang ada ukurannya, ada hitungannya. Gue baru sadar juga nih waktu masuk di dunia akademis ya, karena gue pikir tuh kayak ya semuanya tuh bisa berpendapat ini benar ini salah, tapi ternyata itu apa namanya Betul, ilmu pengetahuan opini. itu ada ukurannya, ada takarannya. Ini yang paling benar, ini yang paling benar. Dulu gue pikir tuh kayak tulisan itu kan pasti apa namanya ya banyak lah review-reviewnya. Ada yang bilang ini benar, ini salah. Tapi kalau secara kita kaji lebih dalam lagi dan menemukan siapa yang menulis dan apa backgroundnya dan berapa banyak kajian yang diambil dari situ, dia menuju kesempurnaan gitu, bukan nggak sampai kesempurnaan, tapi menuju menuju kebenaran lah. Kan ilmu pengetahuan seperti itu, kayak nyari nyari terus sampai nyari sampai yang benar sampai yang benar sampai yang benar. Nah, hubungannya sama ini maksud gue kaitannya dengan reviewer film yang menurut gue yang lebih terpercaya sih yang reviewer film dibandingkan orang awam gitu. Atau Reviewer ya film atau pembuat sorry, film sorry, ya? sutradara Sutradara. ya yang sekolah film ahli film gitu, paham nggak? Tapi bisa juga loh, Wir, misalkan ya. Ini Mm-mm. misalkan nih gue ini ini gue agak cenderung kayak Fadin. Misalkan nih orang ini nggak sekolah perfilman. Ya, Ya saya anggap aja tadi moderator. kan nggak Ya, kok ini sekolah beda, umum lah ya, kayaknya sekolah beda umum yang ini deh, tadi beda tema lagi, kita lanjut ya. yang Sekolah umum sekolah umum tadi ya anggapannya ya analogi ya. apa analoginya. Tapi dia itu nonton film sendiri, terus dia memperhatikan, dia observasi sendiri, terus habis Ya, itu dia mempelajari. Tapi dia nggak ikut sekolah film gitu. ya, Dia paham, nggak paham. apa-apain. Tapi dia nggak ngebuat film, nggak, dia memperhatikan aja tuh detail-detail semua film-film dia tontonin Mm-mm. semuanya. Sampai akhirnya menurut gue dia bisa punya perspektif yang sama dengan yang ini gitu. Dia mempelajari tapi tidak melalui sekolah. Apakah ini? Tapi memang kalau misalkan dibilang secara akademis, dia mungkin memang tidak ada gelar nih, nggak ada gelar. Sedangkan yang lulus ini Ya, ada gelar. Ketika ini ngomong A, ya itu akan dianggapnya tadi secara akademis dia benar. Tapi ini ngomong mm, A dengan hal yang sama ya, sama-sama ngomong A nih. Cuman dengan hanya bedanya dia nggak ekspertis. gelar karena dia hanya mempelajari sendiri, review-review nggak ada gelarnya. Ya mungkin akan dianggapnya nothing juga gitu. Karena tapi sebenarnya ini mengkritisi dan outputnya itu sama gitu. Benar nggak sih? Ya, paham maksud lo, paham. Karena tadi kalau kata lo ada di dunia akademis ya ini emang gelar ini
jadi berguna. Jadi pada ujungnya apa? Ya benar, yang penting itu kalau lo mau didengar lo harus sekolah. Jadi Ya, betul betul. Nah, terus gimana ya tapi Pan enggak, kalau tapi gitu? enggak, tapi ini kalau misalkan mau didengar ya. Tapi kan kalau misalkan tadi orientasi lo adalah untuk mendapatkan uang, ya nggak mesti didengar dengan Iya, ini pun terus sebenarnya lo bukan ngelakuin ini, nah lo bisa dapat 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 rezeki juga gitu. ya misalkan inilah kita mau kita elaborasi ke karir reviewer film lah jadinya ya. Misalkan gue jadi reviewer film, halo? halo. Ya, misalnya gue jadi reviewer film, Ya. terus gue bikin akun YouTube ngekritisi film, gitu kan? Ya, terus Hmm. apa namanya hasilnya itu beda dengan reviewer yang sudah ahli gitu. Dan ternyata Hmm. eh, banyak yang nggak suka sama gue, terus gimana dong? Ini gue kan berkarir gara-gara hal yang gue suka aja gitu kan. Ya gue suka nonton film tadi kan, gue suka Hmm. nonton film, nonton terus bikin review. Ternyata review gue kurang gitu. Ada hal yang gue kurang lihat dari suatu film, kurang detail gitu. Artinya apa? Artinya apakah gue kurang Berarti lo nonton harus film? mempelajari lagi apa yang kurang. Nah Nah, itu mempelajarinya tuh setuju. di mana? Bersekolah, Wir. Ya misalkan tadi lo Sekolah di berarti kan matchnya sekolah apa film nih? berarti. Hah? Orientasi dulu, Wir. Lu Sekolah jadi sekolah expertise. ya berarti sekolah film kan? Exactly. Terus hubungannya KPN, apa ya? KPN ru aja gue. Exactly. Ya. Ya, maksud gue intinya di sini di kelompok ini, Hmm, di kelompok ini yang kayak based on experience aja, ini nggak kuat untuk membuat kita sebagai ahli. Oke, Paham nggak? oke. Gua masuk ya. Misalkan, Oh tunggu ya, dulu ya, boleh. tunggu dulu. Oke. Tadi kita ambil contoh masak lah. Masak, lu coba-coba terus-menerus Hmm, tanpa belajar, hanya hanya mencoba, coba masak, experience, menurut gue tuh nggak cukup untuk bisa membuat kita jadi ekspor. apakah belajar itu harus dari Tapi sekolah? tapi Nah, maksud gua maksudnya ada Fandi ada belajar ada ini bisa teori dari Google, dari baca buku gitu. apa gimana? Ya, Ya kalau maksud gua misalkan di Fandi tadi masak nah, ini bukannya lu bukan berarti lu langsung masak tiap hari, lu masak tanpa mempelajari dari mana-mana, tapi maksudnya masak terus lu lihat di YouTube, terus lu coba lagi, terus lu nyari di Gramet buku-buku memasak, terus lu masak lagi, terus lu mencari apa lagi informasi di mana masak lagi, tapi tidak melalui sekolah memasak formal Formal. gitu. begitu. Soal Nah, Fandi begitu. betul, Pak. Nah, tadi sebenarnya kasusnya yang ini sih, sebenarnya dia apa namanya, tidak sekolah masak, tapi dia bisa masak. Ini sebenarnya sama kayak di MasterChef sih. MasterChef kemarin juga gitu kan. Iya. Ada yang jago, ada yang sekolah masak, sama yang Ada yang nggak nggak sekolah sekolah masak. Uh-uh. tapi jago. Terus yang menang nggak sekolah masak sih. Kemarin gue nontonnya MasterChef. Mana ya? Gue lupa deh. Itu yang menang malah yang nggak sekolah masak. Iya, Betul. betul. Tapi Jadi, balik lagi, Sans ini oke. ya nggak semuanya, maksudnya nggak semuanya ini pasti benar juga. Ada juga yang sekolah masak dan jadi juga ada juga gitu. Tapi Oke. bedanya ini mungkin tidak melewati pemaksaan. Kalau kata Tapi Fandi. kayaknya kita ini mengarah ke apa ya? Kita dibahasnya tadi tuh udah agak jauh Ba- dari sekolah formal yang biasa yang kita mau bahas ya. Sekolah formal itu yang banyak mata Iya, pelajaran kan. Mm-mm. iya betul. Ya, ini tuh sekolah khusus Ini sekolah khusus. kejuruan. Iya. Mm-mm. Nah, Fadia setuju dengan sekolah kejuruan seperti ini. Sebenarnya kalau sekolah kejuruan, Fandi setuju, ya kan? Sangat Oh, setuju setuju. gua. Sangat setuju. Sekolah Ya, Iya formal, sih. Wir. ini Sekolah sepertinya yang berarti ini termasuk sekolah juga dong, Van. iya dong. Kan Yang mana? pertanyaan kita tuh di atas tuh. Sekolah itu penting gak sih? Berarti penting dong. Sekolah itu gini, Wir.
Sekolah itu Kecuali kecuali di sini kita taruh di sini sekolah Bukan, ini yang mungkin negeri. course kali ya, course. Nah, nah, sekolah belajar negeri itu sangat penting. Sekolah menurut gua nggak terlalu penting. jadi Sekolah kalau sekolah formal kali sekolah ya. juruan ya formal. Maksudnya sih sekolah formal berarti ya pertanyaannya. Sekolah Sekolah formal, formal. ya. Sekolah negeri atau formal. Eh, Nah, formal. It's Gini deh, lu ngerasa adil nggak sih ketika lu dimasukin ke IPA, dimasukin ke IPS, dimasukin ke bahasa? gini. Oke, kembali lagi ya. Dulu lu Fannya, sorry gue cut dulu. Halo. Halo. Ya, maksud gue gini ya. Kenapa gue masih mempertanyakan? Ini kan tadi kan gue nanya-nanya, gimana kalau kita mencoba sesuatu terus sekolah sekolah kejuruan juga tapi gagal, gitu kan? Mm-mm. Selain kalau misalkan kita ingin mendapatkan penghidupan yang layak, kalau misalkan kita gagal terus, kita kan kalau misalkan kita sekolah formal itu kita kan punya gelar, kita punya background pendidikan dan Ntar background pendidikan. dulu. Tar dulu. Background pendidikan itu, background ketawanya pendidikan itu, ketawa jahat banget ya. Terus. terus background pendidikan itu kita bisa pakai buat nyari kerja. Nah, Tuh. supaya kita bisa dapat penghidupan yang layak di dunia ini. Misalkan kita sudah mencoba Hmm. apapun yang hal yang kita suka itu fail. Berapa kali nih tuh sudah misalkan nih ya eh, apa udah coba ini. Kenapa? Menurut gue ini ya, pandangan gue ini. Gue sepakat sama lu kalau misalkan kita mencoba suatu ahli, anak gue juga akan kasih begitu. Kalau dia kalau dia punya kesukaan dan dia punya bakat di situ, gue akan di situ terus. Sport ya. Tapi Keluar ya dong orang tua. ya ya tapi gue juga nggak masukin sekolah negeri karena itu sekolah formal ya, sekolah formal karena itu sebagai backup aja sebenarnya istilahnya. Kalau misalkan lu fail tapi kan lu punya gelar, lu punya sarjana, lu punya magister mungkin, dan itu bisa lu pakai buat daftar jadi dosen kah apakah kayak gitu Iya sih, coy. menurut gue itu juga lebih kayak ke Dibandingkan pintu sih. benar dibandingkan lu eh, oke lah lu nggak ada sekolah sampai SMA atau SMA lu udah berhenti, lu mau mencoba hal-hal yang baru, lu expert sendiri, tapi kita nggak tahu kalau lu bisa kan berhasil di situ, ngerti nggak? Ngerti. Ngerti banget, Wir. Nah, gitu jadi sebenarnya backup aja menurut gua. Gimana Tapi bukankah pengalaman selain sekolah itu juga backup? pengalaman selain sekolah? Iya. Iya, tapi Sekarang dia kita hmm, oke. Lanjut. iya iya backup itu backup, tapi gua kan ngambil case kalau misalkan fail terus nih, ini gua pertanyaannya di yang biru nih, dia coba dan tidak Mm-mm. menghasilkan, dia tidak menghasilkan Mm-mm. terus gitu. Mm-mm. Iya gimana kalau nggak misalnya itu sudah pindah-pindah ini, pindah-pindah topik, udah pindah, Oke. udah masak, udah film, udah Tamiya, udah udah apa. Oke. Kayak inilah mungkin kita cari yang relate-relate aja lah, yang mungkin banget apa ya, lihat aja generasi kita yang umur-umur kita gitu atau junior-junior kita banyak yang suka mencoba-coba gitu kan tapi ini kurang berhasil misalkan gitu. Menurut gua gitu coba backup aja sekolah itu. Gimana? Gimana? Ya menurut gua gimana? Kalau menurut gue ya, Mm-mm. sebenarnya kalau backup sih oke. Cuma Ya balik lagi, Wir. ya Skill adalah number one di dunia ini. right Right? right. Bain. Right. Gini, kemarin kasusnya adalah kalau lo tahu yang anak UI yang pasang status, kok itu orang cuma D3 doang, tapi diterima sedangkan gue anak UI loh, gue anak UI nih. Diterima apa? Gua nggak tahu viral-viral. Kau nggak tahu, Iya, ya aku udah. juga nggak tahu yang ini. Nah, pokoknya viral anak UI. Nanti gue kirim. Lu Anak ini UI ya, loh. Pan, lu Afi ya, Afi. Afi siapa? Ahli viral Indonesia. Gue cuma nggak ada kerjaan aja Pak, jadi tahu. Dulu tuh Priska yang kayak gitu kan di kantor. Iya, gitu Lanjut. Pak. Ah, Nah, jadi si orang D3 ini dipertanyakan.
Hmm. Lu siapa, men? Lu D3 lulusan apa? Bahkan sekolah lu nggak terkenal. Oh, kayaknya gue Dia, tahu nih yang viral dia nih. lulus di mana? Nah, Dia lulus di mana gua tempatnya? nggak tahu Udah lama lulusnya kan di ini mana. viralnya. Udah lama. Terus anak Tempat UI kerja, tempat kerja. komentar itu. Gue lulusan UI, kenapa gua nggak diterima daripada anak D3 itu? Ya. Ya, karena semua tuh butuh skill. Hmm. Lu mau lulusan gimana pun, kumlot dan lain sebagainya. Tapi masa probation lu 3 bulan, lu nggak bisa ngapa-ngapain, cut. Sekarang Oke, dunia itu sistemnya begitu, bekerjanya seperti itu. Soalnya PNS. Kok kecuali PNS? Bukan gue yang ngomong. oke, oke, Gitu, Pak. oke. Gua boleh tambahin nggak? Boleh. Nah, ini D3 kan pendidikan. Iya, itu kan contoh. Gini, Contoh, menurut gua, Pak. gua akan sepakat kalau misalkan sekolah itu nggak penting kalau misalkan tempat ruang terbuka untuk lapangan pekerjaan di Indonesia itu udah nggak ada syarat pendidikan. Ah, that's the point. Nah, menurut gue itu, Ci. Sama Wir, gue tambahin. Ya, Satu lagi, kalau ah, misalkan lo udah niat dari awal pengen jadi pengusaha. ya boleh. Ya, itulah. Jadi, misalkan nih Walaupun ya, sebenarnya pengusaha, ya misalkan nih pengusaha ya jualan gitu. presiden yang baru kita nih ya, Pedagang. Pan gini, yes. Mhm. Misalkan presiden yang baru kita itu membuat aturan semua lapangan pekerjaan yang akan terbuka, baik itu negeri atau swasta, tidak ada standar standar sekolah minimal apa pendidikannya. Yang penting dia punya, oke lah, dites ataupun tes skill, tes tes kemampuan dasar, terserah. Yang penting tidak ada standar. Kalau begitu Hmm, anak lu nggak usah ke sekolah deh, ya, mending cari setuju ya, gua. mending cari. Tapi di kenyataannya, Van, sekarang Indonesia mungkin Indonesia terutama ya, di dunia mungkin menurut gua di dunia juga gitu sih, pasti ada minimal sebagian besar mas. bachelor degree, apa ya, magister degree, apa undergraduate ya, atau minimal sarjana SMK. Karena menurut gua pendidikan dasar itu orang-orang orang-orang yang mau nerima kerja ya pasti udah memperhitungkan bahwa saya mau terima kerja orang kalau dia udah tahu matematika, udah tahu fisika dasar, misalkan. Kayak gitu, makanya dia ada Ya, standar minimal SMK, minimal S1 fisika, S1 apa. Kayak gitu maksud gua. itu Oke. menurut gua tuh kayak pintu sih sebenarnya. Gue dulu pernah bilang Benar-benar. ya sama sepupu gua ya. Sepupu gua tuh kayak dia tuh gak lulus ya dia karena dia magang sana lah, magang sini lah, magang sana, magang sini, magang sana. Terus dikejar-kejar ibunya kan, ayo nak, jangan selesaikan skripsimu gitu kan. Terus akhirnya dia curhat sama gue bilang, ya mending lu selesaiin skripsi dulu karena itu buat ngebuka pintu aja sebenarnya nanti ujung-ujungnya. Yes, boleh Pintu tahu ini nggak yang dia nggak buka nyelesaikan peluang, skripsi kenapa, Yes? stuck aja sama dosennya. Ya kayak Manda gitu loh, kayak stuck terus dia dapat magang, dia dapat dapat duit, terus ya Ya, udah mulai mulai ya, malas-malas gitu. itu dia. Hmm, Dapat Ya, kenyamanan di situ, dia iya dapat betul. penghasilan, ya kan? Mm-mm. Betul. Itu dia. Tapi kalau misalkan dia di sini doang, ya stuck menurut gua. Jadinya dia cuma akan dapat duit ya di sekitar situ aja gitu. ya, dan Tapi akan ini kembali ke tuh, sini sih pertanyaannya, gimana kalau ini nanti tuh, dia nggak kalau menghasilkan? ini tuh pintu, lu nyelesain skripsi, lu pintu, lu peluang lu akan lebih banyak gitu. Mungkin yang tadinya lu cuma satu pintu dengan ada ijazah ini, lu punya banyak pintu nih. Oke, lu sini gagal, lu bisa masuk sini, lu gagal sini, lu bisa masuk sini gitu. Kayak pintu, cuma ngebuka pintu aja sih sebenarnya. Tiket ya, Kalau menurut tiket, gue tiket. ya. Iya, kayak tiket aja gitu. Kayak peluangnya lebih besar gitu. Iya, Oke. cuma Walaupun belum buat ini tentu, aja sih. walaupun belum tentu ini berhasil juga. Ini bisa jadi Bener, gagal, bener, tapi bener. setidaknya lobang-lobangnya banyak nih yang bisa Betul, lo masukin gitu. peluangnya besar. Oke. Bener. Gue masuk nih. Tapi tunggu dulu, Van, tunggu dulu, Van. Tapi Belum, oke. sebelum disimpulkan ya, mungkin karena udah mau sejam juga. eh Apa namanya? Gue sepakat. Menurut gue juga berpikiran kayak gini. Gue pernah nonton podcast TED Talks gitu kan di Amerika. Dia bilang gini, hey, all of your kids in the world, pick up one skill and do it really well. Ih, Iya. cakep. Nah, Coba gue diulangin lagi paham, dong. Mbak. Hey, all kids around the world, pick Eh, up pick up one skill and do it Mantap. really well. Nah, gue Iya. sepakat itu, coy, gue sepakat. Tapi Mantap. realitanya memang kita punya ber- eh,
perlu tiket yang dibilang dia tadi. Karena skill kita dan do it really well-nya itu belum tentu menghasilkan. Nggak ada yang tahu Oke, gitu. oke. Tapi kita udah paham lah semuanya yang seperti Oke, itu. terakhir kita apa Kesimpulan, kesimpulan. Belum, belum, kesimpulan. belum, Oh belum, ya, belum Fandi, Fandi nih. dulu lah, Fandi, Fandi ya. Oke, gua dapat sebuah insight nih yang mungkin bisa jadi pertimbangan kalian semua ya. Ya, Ya, Jadi tuh gini Pak, ada seseorang yang bilang kayak gini. Bukan seseorang sih, ini adalah pengamatan dua ya. orang. Jadi dunia kita tuh bekerja seperti ini. Hmm. Dari zaman dulu yang kita masih dalam bentuk kerajaan, yang pekerjaannya menghambakan diri ke raja, mau pekerjaan petani dan lain sebagainya. Habis itu semuanya berubah menjadi new era, di mana Smart loh nih. industrialisasi itu mulai dibangun. Nah, akhirnya muncullah suatu ide untuk membuat sekolah agar mengajarkan orang-orang untuk menjadi spesialis di bidang tersebut untuk bekerja dalam pabrik tersebut. Itu adalah era fabrikasi lah ya, era new era gitu. Nah, terus sekarang itu sepatu. adalah sendal, loh, sendal sepatu. sekarang itu adalah zaman digitalisasi, Pak. Ya. Semua orang yang punya gap untuk informasi itu adalah orang yang pemenang. Kayak misalnya ya banyaklah platform Tokped dan lain sebagainya. Elon Musk punya eBay, punya Amazon, punya apa lagi? Google. Tesla, Itu kan Tesla. semuanya tuh informasi kan, Pak. Ya. Nah, sekarang tuh dunia informasi sehingga sudah beratus-ratus abad diterapkan, kemungkinan udah nggak relate sama zaman sekarang. Karena informasi itu udah segitu banyaknya, lu tinggal cari di Google, lu cari tutorial apa, lu minatnya apa, lu pelajarin di situ, semuanya lengkap, berderet, dan lu mau cari apapun. Sekolah itu hanya menstrukturkan ilmu-ilmu supaya lu belajarnya secara runut gitu, Pak. Nah, jadi sebagai orang tua nih, yang nanti anaknya mau jadi apa ya? Sebenarnya anak gua mau jadi apapun terserah. Asalkan tidak keluar dari kodrat syariat agama gua gitu kan. Fondasi satu. Fondasi satu. Intinya dia tidak mematahkan fondasi yang satu, yang pertama tadi. Gitu. Nah, ketika dia mau jadi ekspertis, dia akan boleh sekolah, boleh banget. Karena hanya itulah jalan yang dia tempuh, yang bisa ditempuh. Lu mau jadi kayak gue bilang tadi, lu mau jadi dokter, lu pasti akan sekolah dokter, nggak mungkin nggak sekolah. Lu mau jadi arsitek, lu nggak akan mungkin nggak sekolah arsitek, kecuali tuh arsitek bodong tuh yang di Shopee, di Tokped ya, yang jatuh-jatuhin harga tuh 5.000. Oh, Tadao Ando gitu. juga. Tadao Ando, ini Pak, kan dia sekolah kan. Bahkan yang juara Masterchef, si William Gozali, dia bahkan sekolah lagi entah ke US kemana untuk memperdalam minatnya itu, karena dia benar-benar passionate di situ gitu. Nah, ya udah. Jadi intinya nggak sekolah itu bukan berarti nggak belajar. Nggak sekolah itu menurut gua adalah membuka kotak apa ya, pengkotak-kotakan di sekolah konvensional gitu, Pak. Ya. Nah, jadi ketika misalnya nanti anak gua pengen belajar bahasa Inggris gimana, kan gua terbatas nih, ya udah dikasih course guru yang bisa membawa dia untuk belajar bahasa Inggris. Kalau misal dengan guru ini nggak cocok, cari lagi guru yang cocok, cari lagi guru yang cocok sampai dia benar-benar sama ini cocok nih, oke gitu sebenarnya. Bukan berarti nggak belajar loh ya. Ya, paham. Gue hanya membreak kotak sekolah konvensional ini agar anak gue ini bisa ngelihat dari hal yang lebih luas lagi gitu. Ya.
Dan apa ya, pembebasan dari keterkekangan yang gua rasain dulu waktu sekolah. Bangun pagi, mandi, sikat gigi, sarapan, sekolah, istirahat, pulang, gitu terus tiap hari. Ya, mungkin sistem Pokoknya itu gua, juga harus direview sih. iya Iya. gitulah. Mm-mm. Nah, Men- karena gua nggak bisa apa ya, mengganggu gugat sistem yang sudah ada, Ya, ya udah, Jadi lo bikin gua sistem sendiri. bikin itu. itu itu di Amerika kan kita sudah kalau di Amerika ya, gua nggak tahu ini apa, kalau salah klarifikasi aja. Kalau waktu Hmm. SD itu kita udah milih arah mana fokusnya, sains, Nah, sosial, iya itu. udah milih di Amerika udah gitu. Makanya pas ngeliat Mister Bean ya, mereka kayak Iya, Mister Bean lagi. Sekolahnya bagus banget gitu, terus Wir. ini kan praktikal sekali memang. Iya, praktek terus, nggak ada Mm-mm, teori nggak itu, ada teori. teori praktek, teori praktek. Kalau kita kan teori Dan doang gitu. dan menurut gue tuh di awal sudah difilter memang, oh anak ini bakatnya ke sini, ini ke sini ke sini. Hmm. Jadi udah tersortir gitu, anak ini ke sains semua, ini art semua art, ini apa namanya, mungkin sosial atau yang lain lah. Jadi ada ilmu apa ya, kalau istilahnya di Kemendikbud itu rumpun ilmu besar, Nah, antara sosial ini itu dulu, terus ke SMP ada lagi menjurus kemana, ke SMA ya, kan menjurus lagi, baru dia ke university. karena menurut gua, anak itu nggak ada yang bodoh. Anak itu Ush, cuma tidak, Einstein dong, Einstein. anak itu cuma tidak Tidak pintar. diapresiasi dengan baik, Pak. Oke, siap Heeh. siap. Gua nggak bisa Raino, berarti bukan gua bodoh dong. Bener coy, Wira suka Raino dan expert di situ ya, Wira. Bukan belum tentu berarti pintar gua juga kan. bukan gitu. Bukan berarti dia bodoh dalam hal misalnya nggak bisa apa Yang blender lain lah, gitu. ya ya ya, ya. Iya. Kita tuh apa ya? Ibarat kita tuh Ahli di bidang bukan lahir masing-masing. dari pabrik gitu loh, yang harus sama semua. Iya. Kita tuh manusia yang bebas. Kita tuh ya gitulah. Gimana ya ceritanya Free. ya? Free man. Free Free sex. man. Bukan angry man. 12 angry man. Gitu Oke, sih. keren keren. Kesimpulannya adalah gue nggak mau anak gue jadi ya apa ya, stres dalam dia mendapatkan pendidikan yang harusnya dia sukain gitu. Gini, kalau menurut gue ya, Hmm. sebenarnya pendidikan itu gue nggak tahu apakah sekolah swasta akan ada. Menurut gue sekolah swasta, apalagi di Jakarta, kayaknya akan ada yang sekolah yang kayak mirip-mirip di Amerika gitu, yang di SD udah mulai Banyak menjurus, Wir, banyak banyak banyak. udah ada kan? Cuma mahal. Iya emang mahal pasti. Yang kayak JIS JIS, apa sih JIS ya? Ya. Jakarta International. School. Nah itu tuh kayaknya menarik tuh di situ. Karena ada juga NIS. Apa tuh? Makassar Nusantara International. Oh ada. NIS bos. Asik. Lagi mau dibangun ini. Lagi mau dibangun. Beneran. Di mana, di IKN? Di KN. Namanya jadi NIS. Wih, Nusantara keren. International School. Wih, ini keren banget. Wis, Tapi gila. tapi yang masuk ke sana orang PNS. PNS mana ada yang sanggup bayar di sini. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, Kenapa mahal yes. sih? Yes. Maksanya nggak ada. Arah Pasarnya swasta nggak ya? ada. Negeri apa swasta tuh? Swasta bos. Oke, sekarang kalau Hmm. misalkan itu kan namanya NIS ya. Kalau Mm-mm. dia jadi bikin persatuan gimana? Persatuan NIS. NIS. Kenapa lu ke situ? Gua apa gak kepikiran dong. Ya udah, oke cukup ya. Persatuan Nusantara International School. Ini aja udah salah. Ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Kan Oh, iya, pernis, desa. Pak. Oke, cukup. Pernis dong ya, pernis. Oke, luar biasa ya bahasan kita kali ini. Gak usah disimpulkan lah, udah tersimpulkan sendiri Iya, kayaknya. iya. Jadi Oke, gimana? silakan ditutup, Yes atau Van. Jadi gimana Bapak Dias dan Wira, apakah mau anak lu sekolah? Sih gua. Kalau Kita lihat nanti ya. kalau gue Tapi lihat gua dulu ini- sistem pendidikannya sama sistem Indonesia gimana nanti kalau anak gue udah gede. Gua dalam pembicaraan ini gue mendapatkan insight yang cukup bagus ya, terutama tadi ya terkait Gue dengan juga empat sih. pondasi ya, empat pondasi. Gue juga. Gila, Tapi keren. Propors gue tetap akan mensekolahkan formal anak gue, tapi mungkin porsinya gue nggak akan memaksakan, maksudnya ya lu akan tetap harus sekolah gitu ya, tapi gue nggak akan membuat dia harus jago dan punya nilai bagus semua gitu ya. Misalnya semua harus 9. Oh, yang penting Nggak, cukup bener. ya.
Penting penting lulus. lu paham, karena setelah yang gue pelajari dari S2 ya, terutama setelah S2 ya, gue baru sadar kalau sekolah itu sebenarnya bukan bukan nilai, bukan angka, tapi lu paham Itu dia, Pengetahuan. Yas. Ya, Itu Yas. betul. konsepnya gitu. Itu Yas. Betul. Bener Nah, banget. Di gue kuliah pengen juga gitu. dia sekolah itu paham konsepnya. Jadi gue nggak butuh dia nilai bagus karena terus habis itu hasil nyontek. Yang penting dia paham aja gitu konsep ilmu fisikanya gimana, kimianya gimana. Gitu. Betul. Yes, gue betul. potong dulu Yas. Ya gimana? Nah, oke lah, lu sebagai orang tua kayak gitu. Tapi apakah anak lu tahan dengan judging Kayaknya udah lu nilainya jelek? Ya, Karena sekarang pertanyaan itu orang bisa tua jadi. kita dulu begitu, Yas. menurut gua Nah, itu enggak. pertanyaan itu bisa jadi balik ke pertanyaan ke pilihan lo juga tadi. Apakah anak lo kuat nanti dijudge sama orang-orang yang sekolah gitu? Oh, lu nggak sekolah, gitu, terus dibully gitu. Itu menurut gua sama aja gitu. Itu adalah resiko yang harus kita tempuh dari pilihan-pilihan kita ya. Dan menurut gua itu ada dilema bagian dari kehidupan yang harus dilalui ya. Itu mental kita juga, gimana cara kita menyiasatinya. Tapi ya sebisa mungkin itu pasti akan terjadi, tapi sebisa mungkin kita menguatkan lah ya, pasti kan lo juga akan menguatkan anak lo gitu ya, nggak apa-apa, itu pemikiran orang, gue juga akan menguatkan anak gue ya, nggak apa-apa, biarin aja anak-anak lain nilainya bagus, lo nilainya jelek, tapi yang penting lo paham ya, apalagi anak penguatannya dari kalian, kita aja gitu. Anak kalian berdua tuh cowok, ingat itu. Kenapa tuh? Apa ya? Cowok tuh jiwa kompetitifnya sangat-sangat gede. Ya. Ketika gini ya, cowok itu kayak apa ya, manusia yang ingin menonjol. Ketika anak lu nggak menonjol di situ, pasti sangat-sangat terpuruk, cuy. Beneran deh. Karena gue ngerasain sendiri ketika gue nilai jelek, misalnya dari lu pada ya, kemarin lulus duluan, gue bener-bener mental banget itu, kayak aduh, gue goblok banget sekarang. Kenapa yang lain bisa lulus duluan, gue nggak bisa. Padahal kan ya itu proses kan. Nah, coba bayangin dengan wawasan lo yang sekarang, lo balik ke zaman lo kuliah dulu. Pasti lo nggak akan keberatan dengan ketertinggalan lo. Setuju nggak? Sekarang. Iya kan? Nah, maksud gue, iya. Hal-hal wawasan kayak gitu yang gue pikir kita sebagai orang tua harus ngasih ke anak itu. Oke. Ini kuncinya ya. Sip. Ya hal-hal yang tadi ya, yang ada bimbingan orang tua itu yang menahan jiwa-jiwa yang tadi aja gitu. Oke. Gue curhat dikit dong. Udah tutup dulu. Udah out of topic. Oh iya. Udah ya, oke. Luar biasa. Luar biasa. Keren sekali. Luar biasa. Ya, benar. Tapi seru sekali. Malam ini daging. Malam ini pada aktif semua ya ternyata ya. Daging. Seru. Ini lebih seru lagi kalau nggak ke-record sebenarnya. Kerekod. Kali ini admin kerekod. Mantap. Siap. Thank you guys. Para insight banget kalian semua. Nanti kita panggil bintang tamu deh. Iya. Teman-teman Priska atau kayaknya teman debat seru nih. Tentang anak sih, seru banget nih. Iya, nih kalau sama mereka harus tentang anak sih. Karena kita semua beranak, mereka nggak mau punya anak. Oh ya, boleh tuh 3 lawan 3. Ya udah. Jangan 3, 1 aja kita keroyok. Oke, silakan tutup. Thank you ya teman-teman. Thank you semuanya. Bisa hadir di sini. Kalian keren banget. Tetap semangat. Tetap belajar. Sekolah nggak perlu, tetap belajar ya kalian ya. Sekolah nggak perlu, tetap belajar. Enggak. Mending lu dengerin orang tua dulu. Anak-anak dengerin orang tua dulu. Itu dulu aja. Oh iya, anak-anak dengerin orang tua dulu. Dan bye-bye. Peace, love, and go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.